Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita mendapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan maghrib ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik. Alhamdulillah hari ini kita diberikan satu suasana yang istimewa, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga lengkap dengan kilatan petirnya. Mudah-mudahan hujan yang turun menghadirkan keberkahan untuk kita semua dan manfaat dalam kehidupan kita. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti sering kami sampaikan dalam beberapa edisi yang disertai dengan hujan, seringkali beliau mengajarkan pada kita dalam suasana bahkan saat mendung turun hujan, mengajarkan doa singkat namun isinya begitu padat. Allahumma sayyiban nafi'ah. Hanya 3 kalimat tapi begitu padat isinya. Allahumma, ya Allah, sayyiban, jadikan hujan yang mengenai kami, menimpa kami saat ini, nafi'ah, datang membawa manfaat. Saya sedikit ingin sampaikan pada kita semua, doa bila diawali dengan kata Allahumma, kalimat Allahumma itu bentuk ta'addub, bentuk kesopanan yang disertai dengan ketawaduan, sifat merendahkan kita, bermohon dengan sangat. Jadi kalau anda bermohon pada Allah menggunakan kata Allahumma, itu ada 2 pecahan asalnya, terdiri dari kata ya, huruf nida, dengan Allah. Bila disatukan kalimatnya maka berubah jadi Allahumma. Nah, bentuk Allahumma ini itu bentuk sopan, bentuk lembut dari kalimat ya Allah. Kalau saya tuliskan misal, pertama kita bisa tuliskan dengan bentuk asalnya ya, huruf nida, huruf panggilan. Ya, jadi kalau anda ingin memanggil misal objek dengan 3 jarak seutuhnya, baik objek itu dekat dengan kita ataupun jaraknya menengah dari kita atau jaraknya bahkan jauh dari kita, dekat, menengah ataupun jauh, maka anda bisa menggunakan huruf panggilan yang mewakili 3 makna ini dengan hanya menggunakan 1 huruf ya. Nanti dalam bahasa Arab huruf panggil itu ada 14 jenisnya. Huruf nida, ada wa, ada ya, ada ayya, ada a, dan seterusnya. Tapi yang paling fleksibel ini ya. Karena itu dalam Al-Quran dari 14 huruf itu hanya huruf ya yang digunakan sebagai huruf panggil. Di Quran kalau anda lihat kalimat panggilan umumnya seluruhnya menggunakan huruf ya. Disebutkan setidaknya 360 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya. Kadang-kadang kemudian dipakaikan ayyu depannya, ayyuha, pakai ya kemudian ayyuha. 150 kali disebutkan kalimat ayyuha dalam Al-Quran. Pelan-pelan sini. Ya, kemudian sambungkan kalimat Allah, ya Allah. Fokus baik-baik. Ada orang memanggil kemudian pada Allah Subhanahu wa taala, baik orang yang merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena kuat imannya, ya Allah dia panggil. Ada yang merasa menengah karena ibadahnya pun standar, salatnya fardu, puasa nunggu Ramadan dan sebagainya. Nah, ini dia pun manggil ya Allah. Tapi juga kadang ada yang jauh dari Allah, cuma ada satu keadaan yang membuat dia pun satu saat pasti memanggil Allah. Ya, yang tidak pernah sholat, jangankan nunggu puasa Ramadan sudah dekat dia menyesal. Kapan Ramadan? Sebulan lagi. Ya, kok cepet amat? Loh, ada kalimat-kalimat demikian misal. Tapi akan ada satu kondisi tertentu yang memaksa dia kemudian untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
Dia mau nyuri, begitu mau nyuri motor dia kecuri duluan. Ya Allah, kok saya yang kena? Ya Allah, tuh kalimatnya muncul. Walaupun kalimat itu seringkali muncul secara spontan. Ya Allah, ya Allah. Jadi panggilan dengan menggunakan huruf ya yang memanggil Rabbul Alamin dengan namanya Allah. Fokus baik-baik. Bentuk ini masih berbentuk umum sifatnya. Ya. Bisa dalam artian doa, bisa dalam kejadian spontan yang menjadikan fitrah kita menyebut nama Allah. Tiba-tiba Anda jalan kepleset, ya Allah, kan? Atau Anda terlepas sesuatu, ya Allah, itu umum sifatnya. Tapi kalau Anda ingin jadikan bentuk yang sopan, yang dikhususkan dalam bentuk permohonan, yang di situ Anda merendahkan diri Anda dengan penuh harap, maka robah kalimatnya, satukan, gabungkan dua kalimat ini, berubahlah kalimatnya menjadi rangkaian Allahumma. Allahumma. Jelas? Maksud saya, setiap Anda berdoa menggunakan kata Allahumma, maka arti Allahumma tidak sekedar mengandung makna ya Allah, misal. Tapi di sini ada kesan tawadhu, kerendah hatian. Ada kesan harapan yang sangat, harapan yang kuat. Yang kuat. Kalau ke Bekasi ke sebelah sana ada Duta Harapan, ya, ada ujung harapan sampai ke ujung tuh, ya. Nah, kalau ke sini harapan yang kuat. Jadi ada sifat tawadhu disertai harapan yang sangat kuat. Fokus pelan-pelan. Konteksnya bagaimana menerapkan kalimat ini saat berdoa? Saat Anda mengucapkan kalimat Allahumma, maka sifat ini mesti menyertai kalimat kita, bukan cuma minta. Di Anda turun hujan mengatakan Allahumma sayyiban nafian, cuman santai aja. Kalau Anda menggunakan kalimat ini tanpa meresapkan nilai di dalamnya, maka doa yang kita sampaikan itu sedikit kekuatannya sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Nilainya minim. Jadi kalau Anda mengatakan Allahumma, maka rendahkan diri Anda. Berharap dengan kuat. Allahumma sayyiban nafian. Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, saya mohon kepadamu dengan penuh ketawaduan. Saya harap ya Allah dengan penuh harapan. Mohon jadikan hujan yang turun menimpa saya, jadikan banyak manfaat. Saya mohon ya Allah. Kalau saya sudah bermohon kepada yang maha mengabulkan, tidak dikabulkan juga, kepada siapa lagi saya mesti bermohon? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Ya Allah, saya menyadari saya banyak salah ya Allah. Sekarang saya merendahkan diri saya di hadapanmu. Saya berharap kepadamu ya Rabb, ampuni dosa saya. Saya mohon ya Allah, saya mohon ya Allah. Kalau kepada yang maha mengampuni belum diampuni juga, kepada siapa lagi saya mesti minta ampun? Setiap Anda hadirkan kalimat Allahumma, maka nilai ini mesti menyertai dalam doa kita. Ini yang menjadikan doa kita khusyuk dan cepat terjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Di poinnya bukan sekedar di sayyiban nafi'nya, tapi kalimat Allahumma memberikan petunjuk pada kita bagaimana cara berdoa yang efektif dan penuh adab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Makanya hati-hati, ada orang berdoa Allahumma sayyiban nafi'a tapi banjirnya tetap datang. Allahumma sayyiban nafi'a tapi bocor juga misalnya kan? Nah, jangan-jangan bukan doanya yang salah, tapi cara kita berdoa yang mesti diperbaiki. Jelas? Ada lagi yang ketiga, Allahummanya dibuang, kemudian ya Allahnya dibuang, tapi diganti dengan kalimat Rabbi, dan ya-nya pun dibuang. Rabbi singkat, Rabbi zidni ilma, Rabbi gfirli wali walidayya. Pernah mendengar kalimat itu? Halo? Ya, ini yang ketiga. Bismillah. Ini kita turunkan. Kalau yang ini langsung memohon kepada Allah dengan sifat rububiyahnya. Dengan sifat rububiyah dan berharap apa yang dimohonkan bisa cepat untuk dijawab. Ini. Karena itu kalimatnya menggunakan yang singkat. Coba lihat, panjang mana bacaannya? Allahumma dengan Rabbi, panjang mana? Panjang mana? Satu atau dua? Jadi satu, ini dua. Baik, panjang mana? Satu atau dua? Dua. Panjang mana? Rabbi atau ya Allah? Panjang mana? Ya Allah yang kedua. Perhatikan, ada kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Jika hurufnya bertambah, maka ini pun menunjukkan penambahan makna. Semakin panjang huruf, semakin panjang kepada makna. Semakin pendek huruf, umumnya semakin pendek kepada makna. Jadi kalau Anda ingin bermohon cepat kepada Allah dalam urusan rububiyah,
Rububiyah itu perkara-perkara yang ingin mendapatkan langsung perhatian dan perawatan dari Allah. Misal, Anda sakit, yang menyembuhkan Allah. Anda butuh rizki, yang memberikan Allah. Anda ada kesulitan, yang memudahkan Allah. Ketika Anda mengalami kesulitan yang sangat dan ingin cepat segera diselesaikan, maka panggil dengan kalimat yang mempercepat. Gunakan yang ini, jangan gunakan yang ini. Paham ya? Baik, Anda misalnya yang ingin Anda selesaikan cepat, tapi bentuknya tunggal untuk Anda, maka kalimatnya menggunakan cukup ini saja, Rabbi. Jelas? Kalau banyak yang ingin dimohonkan, saat bersamaan 3 anak Anda ujian, kemudian suaminya ujian juga, ujian pekerjaan, yang 3 anak ujian sekolah. Anda ingin bermohon untuk satu keluarga misalnya, maka tinggal tambahkan bentuk jamak setelah kalimat ba-nya. Jamaknya dalam bahasa Arab itu menggunakan huruf cepat nahnu, nun, ha, nun, nahnu. Jika disingkat, buang ha dengan nun akhirnya, tersisa na di depannya, tinggal tambah alif ke atasnya, bentuknya na. Jadi begini, ini buang, jadi alif begini. Ya, kemudian nunnya pertahankan, tambah alif, baca na. Jadikan Rabbi, tambahkan di depannya. Setelah Rabbi, pakaikan na. Ra, kemudian ba dan na. Fokus sini. Setiap ada kalimat pada umumnya, kata tambahan yang ada alif di ujungnya, maka harakat huruf kedua pindah ke atas, dari i jadi a. I jadi a. A dhammah atau kasrah? Dhammah. Fathah. Waalaikumsalam. Baca apa? Rabbana, 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 Rabbana. Anda ingin dipercepat sukses dalam urusan dunia? Bukan Anda saja, anak Anda juga ingin sukses. Baik, cucu Anda ingin sukses, Anda ingin sukses, bapak Anda ingin sukses. Makanya Anda katakan kalau ingin cepat, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada orang salah ingin dipercepat pengampunan dari Allah. Rabbana zalamna anfusana. Dan seterusnya, dan seterusnya. Paham sampai sini? Tayyib. Ingin cepat masuk surga? Mohon Rabbana adkhilna misalnya jannata, adkhilna jannata. Siapa yang ingin cepat masuk surga? Boleh angkat tangan? Masya Allah, alhamdulillah. Syarat masuk surga meninggal terlebih dahulu. Saya ulang, siapa yang mau cepat masuk surga boleh angkat tangan? Jadi berkurang. Semoga Allah masukkan kita ke surga insyaallah. Baik. Kalau kematian kita tidak bisa memilih ya. Bisa antum duluan, saya belakangan, bisa ya. Dan bisa ditukar, saya belakangan, antum duluan, bisa terjadi. Kita tidak bisa memilih. Sama saja Ustadz, ya nggak ada masalah lah. Saya duluan setelah antum, bisa. Sudah ya. Yuk kita mulai bahasan kita. Semoga hujan yang turun memberi manfaat. Dunia mudah-mudahan ada kebaikannya. Tapi saya bermohon pada Allah, semoga tetesan hujan yang barangkali mengenai sebagian kawan-kawan kita, terkhusus yang di luar, saya bermohon semoga itu menjadi saksi di hadapan Allah bahwa Anda pernah belajar di sini. Dan mudah-mudahan air hujan itulah yang menyampaikan kepada Allah bahwa Anda berhak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kita teruskan bahasan kita. Kita punya waktu yang cukup singkat. Hari ini kita punya 2 sesi untuk kita urai dulu. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kajian untuk meneruskan kitab atau buku Muslim Zaman Now, dengan harapan persiapan ini selesai sebelum Ramadan, dan Ramadan kita menghafal Quran dalam 30 hari insyaallah. Kita coba sejenak untuk membahas dulu beberapa persoalan-persoalan yang marak dihadirkan pada kami saat ini, untuk kita berikan pandangan dan jadi bimbingan dalam kehidupan kita. Jika persoalan itu baik, kita lestarikan. Jika persoalan itu dipandang kurang baik, kita tidak perlu mencela, tapi kita perbaiki dengan cara yang lembut, yang mungkin kita bisa berikan solusinya. Sepakat sampai sini? Baik, dan di akhir nanti saya coba berikan hadiah insyaallah pada malam hari ini pada beberapa teman barangkali yang memenuhi kriterianya. Sudah dicetak buku kami yang terbaru, dan ini sengaja kita jadikan buku saku supaya bisa dimasukkan ke dalam saku. Ya, kalau buku tas bisa masuk ke dalam tas ya. Ini judulnya buku saku. Kita nanti berikan di akhir pada teman-teman yang kira-kira bisa memiliki kualifikasi di malam ini. Selanjutnya juga nanti kita bagikan secara gratis ya dalam sesi yang nanti kita akan sampaikan waktu dan tempatnya. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sampai dan juga sudah banyak dibahas mungkin di media sosial
Dan barangkali juga statement dari kita malam ini boleh jadi akan memberikan banyak manfaat atau menyinergikan pengetahuan di antara kita. Ustaz, ada sampai beberapa persoalan bagaimana memandang beberapa kejadian yang sekarang berlangsung dan hangat dibicarakan mengenai aktivitas yang terjadi pada saat umrah khususnya, terkhusus dalam prosesi sa'i di mas'a. Mas'a itu artinya tempat sa'i. Ada sebagian kalangan yang saat sa'i itu membaca bacaan-bacaan tertentu yang terduga tidak terkait dengan doa-doa. Bagaimana kemudian itu bisa diberikan pandangan dalam persepsi Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, kita coba untuk mendiskusikan persoalan ini dengan pendekatan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita berikan kesimpulan yang mudah-mudahan jadi bimbingan dalam ibadah kita pada umumnya. Dan persoalan ini seperti biasa, baik itu kemudian dibahas ataupun tidak, kita selalu menghadirkan solusi, bukan menghadirkan problematika baru. Saya sering sampaikan pada Anda, ingat, jika ada kekurangan yang tampak, berarti Allah meminta kita belajar dari kekurangan itu untuk mendapatkan kelebihan yang bisa kita ambil manfaatnya. Jelas sampai sini? Bukan kemudian kita menggali kekurangan itu untuk menghadirkan kekurangan yang baru. Ini saya sering perhatikan, terkhusus di media sosial saat kami disampaikan beberapa peristiwa-peristiwa, seringkali ada kekurangan justru memancing persoalan yang lebih besar daripadanya. Misal, ada perselisihan, ada kemudian saling cela, ada kemudian saling macam-macam yang justru menghadirkan persoalan baru, bukan menghadirkan solusi dalam persoalan yang dimaksudkan. Baik, buka Quran surah saya tuliskan dulu karena tema kita Quran dan Sunnah, ya, solution, maka solusinya kita keluarkan dari Al-Quran terlebih dahulu. Bismillah. Satu, persoalan haji dan umrah kita turunkan dulu. Ayat pertama yang turun Quran surah kedua ayat 196. Di sini perintah untuk menyempurnakan haji dan umrah. Ritualnya dimulai dari ayat Quran surah kedua ayat 197-nya. Kemudian bacaan-bacaan baik saat tawaf, sa'i atau bahkan saat haji, saat wukuf dan seterusnya, itu isyaratnya ada di Quran surah kedua ayat 198-nya. Diperkuat di ayat yang ke-200-nya, Quran surah kedua ayat 200. Kemudian yang ini tafsirnya kita temukan di turunan ayatnya. Misal kita ambil Quran surah ke-20 misal ayat ke-14. Ada juga amalan pasca amalan yang ini Quran surah ke-4 ayat 103. Ada juga dalam bentuk doa, saya kotaki Quran surah ke-7 ayat 205. Saya kotaki begini. Ada dalam bentuk yang lain. Ini juga bisa dilakukan saat sa'i atau tawaf. Quran misal surah ke-15 ayat ke-9. Bisa dipraktekkan juga dengan hafalan. Ini sudah sering saya tuliskan ayatnya. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Jadi kita tutup dulu sampai sini. Ya. Kemudian sa'inya kita turunkan Quran surah kedua ayat 158 paling kiri di pertengahan supaya terkolerasi ke sini. Kita simpan dulu ini untuk detail penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan persoalan yang marak didiskusikan pada saat ini, kita kembalikan dulu keterangannya pada Al-Quran, kemudian pada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ayat tentang haji dan umrah, standar perintah ketika diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu senantiasa memiliki dan ketentuan yang sama dengan standar ibadah yang lainnya. Apa itu? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 196 paling kiri sebelah bawah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja, dan sempurnakanlah haji itu, wal umrata lillah, dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Li-nya ghayah, tujuan. Allah menyampaikan kalau Anda ingin menunaikan ibadah termasuk haji, termasuk umrah, maka sempurnakanlah
tentang ketentuan ayat dan hadisnya. Fokus, lihat baik-baik. Teman-teman sekalian, ingat baik-baik, setiap Allah meminta kita menunaikan ibadah, apapun jenisnya, itu umumnya seringkali diawali dengan kalimat kesempurnaan. Sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan. Umumnya, mari kita lihat misal, salat ibadah bukan? Ibadah, ketika Allah meminta kita salat, Allah meminta kita sempurnakan salatnya, bukan sekedar ditunaikan. Buka misalnya, setiap Anda menemukan kalimat salat selalu diawali dengan kata kesempurnaan. Misal, kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat ketiga, paling kiri sebelah atas. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kalimat salat tidak berdiri sendiri. Dalam bentuk ibadah, bisa Allah mengatakan misalnya sallu, salli, dalam bentuk ibadah ya, dalam bentuk ibadah. Tapi ketika kalimat salat dihadirkan di Quran dalam bentuk ibadah, bukan dalam bentuk doa semata. Fasalli li rabbika wanhar, salli di situ doa. Tapi kalau dalam bentuk ibadah dari takbir sampai salam selalu dimulai dengan kalimat sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan. Untuk salat bahasanya yuqimun. Dari kata aqama yuqimu aqimu, sempurnakan. Bagi salat aqimu. Dalam haji atimmu, dalam umrah atimmu. Perhatikan, kalau ayat Quran bukan firman Allah, hanya kreasi manusia saja, saya pastikan setiap kalimat katanya pasti menggunakan satu kalimat yang sama. Bagi salat atimmu, bagi haji atimmu, bagi umrah atimmu. Tapi karena Quran bukan rekayasa manusia, bukan kalimat manusia, tapi firman Allah, maka diksinya luar biasa. Kalau Anda belajar bahasa Arab, Anda akan temukan kekaguman yang luar biasa. Dalam setiap kalimat perintah itu bisa berbeda katanya, tapi menunjuk kesempurnaan di dalamnya. Misal, bagi salat aqimu, bagi haji atimu, tapi zakat beda. Zakat tidak pakai aqimu, zakat tidak pakai atimmu, tapi zakat menggunakan kata atu, dari kata ata yu'ti ita'an atu. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-43, paling kanan di pertengahan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Atuz zakah. Coba cek silahkan. Salat aqimu, zakat atu, haji atimmu. Dan semua menggunakan bentuk yang sama. Maksudnya sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan. Jadi ketika Allah menuntut kita untuk ibadah, Allah nggak minta kita asal ibadah. Kalau Anda cuma asal ibadah saja, jangankan Anda, anak kecil juga bisa. Coba ajak ke sini, anak kecil usia 4 tahun. Dia takbir, Anda takbir. Anda ruku, dia ruku. Cuman rukunya dia dengan Anda beda. Begitu dia mau ruku, otayo, ruku dia. Tapi yang dibaca tayo. Begitu dia sujud, subhana rabbiyal azim. Anda subhana rabbiyal azim, dia subhana rabbiyal azim. Tapi Anda suku, dia Anda sujud, dia sujud. Cuman cara dia sujud mungkin beda dengan Anda. Jadi kalau cuman sekedar asal salat, jangankan Anda. Tuh, sampai kilat pun kaget mendengar bacaan itu. Wa musayyiban nafi'ah. Mohon maaf teman-teman, yang Allah tuntut dari kita itu kesungguhan. Bukan cuman salatnya. Kalau cuman sekedar salat, anak kecil juga bisa. Maka dimintakan aqimu, atuz zakat. Kalau cuma ngasih, jangankan yang beriman, yang tidak beriman pun bisa membantu orang lain, bisa ngasih hartanya. Apa perbedaan orang beriman dengan yang belum beriman? Diiringi dengan kalimat atu wa atuz zakat, wa atuz zakat. Kata Allah, saya minta sempurna zakatnya, jangan cuma dikeluarkan. Nah, perbedaan antara orang haji dengan yang tidak, atau bahkan orang beriman yang berputar di Ka'bah dengan sa'i, dengan yang belum beriman, ada bedanya. Anda jangan kira yang putar Ka'bah itu kita saja. Dulu, maaf, sebelum masa Islam datang, orang jahiliyah putar-putar Ka'bah. Cuman Allah nggak suka dengan cara putarnya karena asal-asalan. Ada yang siul-siulan, ada yang tepuk-tepukan, ada yang macam-macam. Makanya ketika kita diminta datang setelah fase keislaman, dihilangkan semua unsur kemusyrikan, maka Allah tuntut kita bedakan antara jahiliyah dengan yang bukan jahiliyah. Bedakan antara yang beriman bukan dengan yang bukan beriman. Apa yang dimintakan? Wa atimmul hajja wal umrah. Saya minta yang sempurna. Saya minta yang sempurna. Paham? Tayyib. Kalau sudah paham pada sisi yang pertama, saya supaya tidak terlampau panjang, nanti dalam bahasan yang lain saya bahas. Kenapa untuk sekarang kita sepakat dulu. Kita diminta oleh Al-Quran, setiap mau ibadah, maka berusaha untuk menyempurnakannya. Sepakat sampai sini?
Harus sepakat karena Allah menuntut kita bukan untuk sepakat, tapi untuk meminta. Tuntutan Allah tidak harus disepakati. Saya hanya meminta Anda sesama kita untuk sama-sama sepakat memenuhi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, unsur pertama. Bagaimana cara menyempurnakan ibadah itu? Pertama langsung kalimatnya muncul, lillah. Masya Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fokus. Setiap ada harakat kasrah dalam huruf lam, itu nanti fungsinya bisa ada beberapa. Umumnya dua. Satu, lil mulkiyah. Kalau bagi Allah, mulk, kepemilikan. Dibeda antara milik Allah dengan milik kita beda. Kalau untuk manusia, kasrah di bawah, milkun, milkun. Mim, lam, kaf. Milkun. Tapi kalau untuk Allah, harakatnya pindah dari kasrah ke dhammah, mulkun. Ya. Kalau ada di Quran kalimat lillah, maka lam pertama ini bisa berarti mulkiyah, artinya lam kepemilikan. Misal, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Paham? Jelas? Ini kepemilikan semuanya lillah, di mulkiyah. Apa bedanya mulkun dengan milkun? Beda pertama harokatnya. Ini milkun, ini mulkun. Dan diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi hak milik. Milik itu dari bahasa Arab. Pernah dengar hak muluk? Tidak ada, yang ada hak milik, milkun untuk makhluk. Kedua, perhatikan ini unik ya, bahasa Arab itu dalam sekali, sangat dalam. Lihat sini. Kasrah dalam bahasa Arab, kasrah, ka sin ra. Asal katanya sesuatu yang pecah. Pecah. Kalau yang pecah itu kecil atau besar? Kecil. Setiap yang pecah kecil, terpencah. Baik, kalau kasrah di atas di bawah. Di bawah alamat i'rab, i'rab itu gramatikal bahasa Arab. Kata padanannya dari di bawah itu khafad, bawah. Kalau bawah rendah atau kecil atau tinggi? Rendah. Lihat, khafad rendah, kecil rendah. Yang dipunya manusia, mohon maaf, sebesar-besarnya Anda agungkan, sehebat-hebatnya Anda banggakan, rumah Anda yang luas yang Anda pamerkan, mobil Anda yang bagus Anda tampilkan, kata Allah, sepanjang punya manusia, pasti semuanya itu rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecil bagi Allah. Dan itu nggak ada nilainya. Kalau sudah meninggal nggak akan dibawa juga. Silakan cek. Apa ada yang meninggal dikubur dengan rumahnya? Tidak. Apa ada yang meninggal dikubur dengan mobilnya? Tidak. Jadi sebesar-besarnya harta yang Anda miliki di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap nilainya kecil seperti barang pecah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Jangan bandingkan dengan punya Allah. Makanya harakatnya dibedakan. Punya manusia pakai kasrah, milik Allah pakai dhammah. Apa artinya dhammah? Dhammah yadhummu, sesuatu yang terkumpul dengan banyak. Dhammah terkumpul. Misal, di kubah ada bocor, kemudian di bawahnya disimpan ember. Begitu airnya jatuh, kumpul. Kita sebutkan indhammatil fajwah. Baik, yang bocor itu kemudian kita kumpulkan lewat ember, kita katakan terkumpulah air yang bocor itu. Itu contohnya pas. Misal, ya. Dhammah, sesuatu yang terkumpul banyak. Terkumpul. Baik, kalau dhammah di atas di bawah. Di atas itu bahasa Arabnya tinggi, rafa. Untuk membedakan milik Allah dengan milik makhluk, punya makhluk rendah di bawah. Punya Allah tinggi nilainya, tinggi kualitasnya dan tidak akan pernah hilang kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Terkumpul. Ini mulkiyah. Lam yang kedua disebut dengan lam ghayah. Maksud saya kalau Anda nanti baca Quran, Anda temukan kalimat ini, Anda bisa paham maksudnya. Yang kedua, lam ghayah. Ingat, lam ghayah itu selalu dilekatkan dengan ibadah. Jadi setiap menemukan kata ibadah, Anda akan temukan di situ lam lil ghayah. Misal, buka Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun itu ibadah. Pakai li di depannya. Li ya'budun. Fokus. Li ya'budun. Ada lam, ada kata ibadah. Setiap ada kata ibadah di sini, kemudian diminta untuk ditujukan ghayah, artinya tujuan.
Untuk siapa ibadah itu ditujukan? Untuk siapa ibadah itu diarahkan? Diawali dengan kata li di depannya. Liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya ibadah mereka hanya ditujukan kepadaku. Semua jenis ibadah, kaidah pertamanya hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda mau salat, Anda mau zakat, Anda mau puasa, Anda mau haji. Karena itu ketika Allah menurunkan detil ibadah ini, salat itu ibadah, zakat itu ibadah, puasa itu ibadah, haji umrah ibadah bukan? Karena itu ketika diturunkan bentuk ibadah haji dan umrah, kalimat ini diturunkan lagi dalam bentuk detilnya. Lillah. Li-nya dipindahkan, ditegaskan kalimat Allahnya di sini. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tunaikan haji secara sempurna, umrah secara sempurna. Apa di antara bentuk kesempurnaannya? Jadikan tujuan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya untuk Allah. Fokus baik-baik. Ini agak panjang tapi saya sederhanakan sedikit. Jadi satu, ibadah kita dinilai sempurna oleh Allah jika tujuan ibadah itu hanya ditujukan untuk Allah semata, tidak pada yang lain. Saya tanya pada Anda, kalau sholat kita untuk siapa? Allah. Makanya ketika ada orang sholat tujuannya bukan karena Allah, Allah marah sampai menyebut celaka. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai itu? Alladzina hum yuraun, yang mereka ingin dilihat dalam sholatnya. Tapi yang lihat bukan Allah, yang lain. Karena itu tujuan sholatnya ditujukan karena ingin dilihat oleh orang lain. Paham? Baik. Kemudian kita tarik ayat ini kepada ayat tentang haji dan umrah secara cepat. Di kaidah pertama, orang yang dipandang sempurna hajinya, orang yang dipandang sempurna umrahnya adalah orang yang meniatkan seluruh ritual haji dan umrahnya hanya karena Allah semata saja. Jadi kalau ada nanti, mohon maaf, orang-orang yang haji dan umrah tiba-tiba tujuannya tidak sempurna hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka ibadahnya pada saat itu dipandang dalam ukuran Al-Qur'an belum sempurna dia ditunaikan. Paham sampai sini? Nah, sekarang Ustaz, apa kaitan ini dengan bacaan-bacaan yang sekarang marak didengarkan? Apakah itu pun dipandang lillah karena Allah, atau ada turunan persoalan lain dari masalah ini? Kita insyaallah akan jawab setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini diturunkan berkah yang luar biasa. Dengan berkah turunnya hujan kita bisa mulai merapat. Sebagian teman-teman juga bisa merasakan suasana salat di dalam, ada yang di atas. Kalau tidak Allah turunkan semacam ini, barangkali tidak ada peluang bagi kita untuk saling memberikan kelapangan. Semoga dengan itu kita diberikan anugerah lewat janji Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang yang merasa beriman pada Allah Subhanahu wa taala, apabila disampaikan pada Anda, ayo luaskan majlis, berbagi dengan yang lain, maka segera untuk meluaskannya jika mungkin ada peluangnya. Orang yang bisa meluaskan, melapangkan bagi orang lain, maka jaminannya dari Allah akan dilapangkan oleh Allah ketika ia mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Perhatikan, bahasa pertama di Quran, lapangkan majlis. Tapi jawaban yang turun dari Allah, bahasanya umum, maka kami pun akan melapangkan. Quran tidak mengatakan kami pun akan melapangkan majlis lagi, bukan. Lihat, kejadian khusus, jawaban sifatnya umum.
Ini memberikan gambaran bahwa kadang-kadang kita anggap ringan satu pekerjaan, padahal boleh jadi dari yang ringan itu ada sesuatu yang berat terjadi di masa depan, justru dengan amalan ringan itu menjadi terpecahkan dalam kehidupan kita. Masya Allah, malam ini dari sekian banyak orang yang hidup di bumi, kita yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengamalkan ayat itu. Dan semoga dengan amalan ayat ini ada beberapa hal-hal yang Allah kabulkan dalam kehidupan. Mungkin dengan itu semua kesulitan yang kita bawa sampai malam ini dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga minimal Allah berkenan meninggikan derajat kita, karena ayat itu ditutup dengan kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan berkenan mengangkat paling minimal derajat orang-orang beriman dan yang diberi pengetahuan dengan cara ia belajar. Teman-teman, ayat ini menggunakan huruf waw. Waw itu artinya bisa dia terpisah 1 dan 2. Jadi Allah bisa mengangkat derajat orang beriman dan juga mengangkat orang yang belajar pengetahuan. Jadi kalau Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah, Anda tingkatkan iman atau Anda belajar pengetahuan. Malam ini kita menggabungkan keduanya. Siapa di antara kita malam ini yang tidak beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan teman-teman, dalam hujan saja kita sholat di masjid. Dalam bawahnya tergenang air kita buktikan kita sholat. Itu tandanya kekuatan iman kita. Karena pembuktian iman pertama di Quran menggunakan kalimat sholat. Kalimat iman pertama di Quran bersanding dengan kalimat sholat. Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ketika seorang yakin dengan Allah walaupun tak tampak dalam pandangannya, ghaib. Iman itu yakin pada yang belum terlihat. Kalau kelihatan disebut ilmu namanya. Ini apa? Gelas. Anda sebut ini gelas karena Anda lihat, itu ilmu namanya. Tapi kalau ada orang yakin tak terlihat, itu iman namanya. Bagaimana pembuktian keyakinannya? Dia sholat. Di sholat pembuktian keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kualitas sholatnya bagus, semakin kuat imannya. Teman-teman, ada orang gerimis saja, dia nggak mau ke masjid. Anda dikasih genangan masih mau ke masjid. Ini menunjukkan ada peningkatan iman. Allah menginginkan malam itu iman kita naik dari level yang biasanya. Tapi yang paling menarik, dan saat bersamaan ayat ini pun berlaku untuk kita. Walladzina utul ilma darajat. Dia beriman, dia sholat, dan dia berusaha mendapatkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demi Allah saya katakan, banyak orang berdoa supaya hujan reda, tapi Allah berkehendak lain karena ingin memberikan satu anugerah di ayat ini yang belum tentu selama hidup kita pernah mendapatkan praktek dan ujiannya. Semoga isi ayat ini diberikan anugerahnya kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Biasanya kalau orang dapat hadiah, semakin semangat, semakin pesimis. Semakin malas, semakin rajin. Anda baru dapat hadiah dari Allah. Karena itu tidak ada alasan untuk mengeluh. Jangan sampai setelah pulang kajian, dari mana tadi? Banjir, Masya Allah. Kan Allah kasih Anda hadiah lewat situ, kenapa Anda keluhkan? Kalau tidak mau dapat hadiahnya, Anda pulang aja. Justru Anda dipilih oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau pulang dari sini Anda mesti mengeluh, ada yang salah dalam pahala Anda di situ. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Teman-teman, kita lanjutkan dengan pembahasan yang lebih spesifik supaya waktu kita lebih tergunakan dengan baik malam hari ini. Syarat pertama, Al-Quran menyampaikan bahwa semua ibadah, kaidah pertamanya itu mesti ikhlas. Ikhlas itu sederhana, lillah. Tujukan karena Allah saja. Karena Allah saja, karena Allah saja. Dan ketika satu ibadah disebut sempurna oleh Al-Quran, maka pondasi pertamanya, tujuan ibadahnya yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi pertama. Jadi jika ada seseorang menunaikan ibadah, dari pondasinya saja sudah dia retak, tidak sempurna, karena ada niat-niat lain dari ibadahnya selain karena Allah, maka pasti bangunan ibadahnya tidak akan sempurna. Masjid ini pondasinya goyah, ada retakan. Bahkan retakannya bukan 1-2%, 30%, 40%. Mustahil bisa menyangga bangunan di atasnya bisa kokoh dengan sempurna. Pasti akan ada kejadian, kena angin, hancur. Gak ada angin, bahkan bisa goyang. Itu yang jadi masalah. Nah, ikhlas itu pondasi utamanya. Karena itu prinsip dalam ibadah, Anda mesti menepikan, meninggalkan segala sesuatu yang bisa menghambat keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Riya. Karena itu praktek riya dan perangkat-perangkat menuju riya untuk sementara Anda simpan dulu, jauhkan. Dalam rangka menunaikan ibadah. Misal, mohon maaf, unsur riya secara singkat diterjemahkan oleh para ulama dari keterangan Quran secara singkat ingin diketahui oleh orang lain.
ingin diketahui oleh selain Allah, ingin dilihat, ingin dikenal, ingin dipuji, ingin macam-macam. Itu umumnya riya. Karena itu segala perangkat-perangkat yang membuat Anda bisa terjebak dalam perbuatan tadi, saat ibadah Anda tepikan dulu. Misal, mohon izin, mohon maaf. Ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Anda saat tawaf ibadah bukan? Saat sa'i ibadah bukan? Saat tahallul ibadah bukan? Baik, Anda ibadahnya ingin diketahui Allah atau ingin diketahui manusia? Kalau ingin diketahui Allah, kenapa kemudian Anda pamer kepada manusia? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Kalau pindah kiri sini, pindah kiri sana, pindah sini gini. Itu artinya ada yang salah dalam niat Anda. Sebab kalau niat Anda karena Allah, Anda nggak akan peduli dengan manusia. Urusan saya sekarang sedang dengan Allah. Ada orang sedang sholatnya live. Allahu Akbar. Oh, Masya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Gak ada yang begitu. Makanya Anda mesti bedakan kapan saat ibadah, kapan selesai ibadah. Anda tidak dilarang difoto di depan Masjidil Haram, gak dilarang. Cuman kapan saatnya? Saat Anda selesai dari ibadah. Tapi kalau Anda sedang ibadah, berarti Anda sedang berada dalam proses ritual. Dan syarat pertamanya adalah tinggalkan segala hal yang bisa mengotori ibadah Anda. Ya, bisa mengotori keikhlasan kita, itu poin pertamanya. Jadi kalau saya sih dengan teman-teman jamaah sering saya dikatakan tidak boleh keluar handphone saat tawaf, nggak boleh keluar handphone saat sa'i, nggak ada istilahnya live. Setelah selesai silahkan mau Anda foto mau macam-macam, nggak ada masalah. Tapi saat ibadah tidak ada istilahnya ibadah hubungan dengan makhluk. Itu poin pertamanya. Awas, hati-hati, karena pondasi itu bagian terpenting dalam bangunan, baik bangunan fisik ataupun bangunan metafisik, bangunan ibadah. Maka ingat baik-baik, bahasa Qur'annya pun bisa menghasilkan, hati-hati betul ya, hati-hati, konsekuensi yang fatal. Salah satu yang paling bahaya, bisa seketika dibatalkan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena riya itu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 264 paling kiri sebelah bawah. Kita sedang bicara hukum ya, kita tidak sedang menilai seseorang, kita bicara hukum. Artinya kalau hukum sudah paham, perbuatan-perbuatan itu kita tepikan, kita perbaiki diri kita di situ. Kembalikan lihat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah. Ayat ini hanya bagi yang beriman saja. Kalau merasa tidak beriman, nggak apa-apa, nggak peduli dengan ayat ini. Ayat ini berlaku untuk yang beriman. Jadi kalau Anda merasa sudah beriman, berarti ayat ini berlaku untuk Anda. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau gugurkan sadaqatikum. Sadaqat jamak dari kata sadaqah. Apa itu sadaqah? Sadaqah itu bukan hanya mengeluarkan uang untuk diberikan, bukan. Dalam bahasa fikih, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perbuatan baik bernilai ibadah yang dikerjakan disebut sadaqah. Zakat sebutannya sadaqah. Quran surah ke-9 ayat ke-60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Zakat itu hanya diberikan pada 8 golongan. Ketika disebutkan bukan zakatnya, sedekahnya. Quran surah 9 ayat 103. Khudz min amwalihim sadaqah. Ambil dari harta-harta mereka sebagai sedekah. Maksudnya zakat mal. Ingat, sedekah, setiap ada yang nilai kebaikannya disebut sedekah. Zakat ada nilai kebaikan. Salat ada nilai kebaikan. Haji umrah ada nilai kebaikan. Kata Al-Quran, setiap Anda mengerjakan kebaikan, jamaknya sedekah, jangan Anda batalkan amalan-amalan itu dengan mengerjakan perbuatan yang merusaknya atau bahkan menghancurkannya. Apa di antara contohnya? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang infak yang riya. Infak itu cuma contoh, riya masalahnya. Riya bisa menggugurkan. Jadi ketika orang riya, batal ibadahnya. Infak riya batal, salat riya celaka. Dari mana dalilnya salat bisa celaka? Quran, lihat cek lagi. Fawailul lil musallin, celaka orang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yuraun. Lihat surat Al-Maun. Orang-orang yang riya dalam salatnya. Di tujuan salatnya bukan karena orang lain pengen dilihat oleh orang. Dulu waktu belum punya sepeda, biasa aja jalan. Begitu punya sepeda, masya Allah, muter komplek, kring 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 kring. Akhi, ayo jamaah. Kapan lagi tidak berjamaah? Kling. Wah, padahal yang pengen diketahui, saya punya sepeda baru. Belum tahu dia kalau temannya punya motor baru, kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, riya dalam sholat, riya dalam umrah, ada enggak? Ada. Riya dalam haji, ada enggak? Ada. Ada. Dan itu tipis karena setiap orang bisa merasakan itu. Silahkan cek. Sekarang kita ketahui, orang tawaf sudah live, orang sa'i sudah live, bahkan belum berangkat sudah riya.
Anda sekali lagi lihat kalimat saya. Anda hak Anda dan tidak salah. Kalau kita mau berangkat untuk minta doa itu tidak salah. Silahkan, tidak ada masalah. Atau misalnya ingin menyelesaikan persoalan, Anda minta maaf, datang pada orang tua, datang pada tetangga. Tapi ingat, kadang-kadang jangan keluar kalimat-kalimat yang bisa menggugurkan amalan kita. Belum berangkat sudah hilang pahalanya. Kita kumpulkan orang, kita datangi, alhamdulillah, tapi kalimat dijaga. Bapak Ibu sekalian, terima kasih hadir pada kesempatan ini. Besok kami akan umrah, mohon doanya. Doakan kami supaya umrah kami diterima oleh Allah. Dosa kami diampuni, karena ini umrah pertama kami. Umrah pertama kami. Mungkin yang pertama juga di komplek ini ya. Pak RT belum umrah, Pak RW belum umrah, ya. Bapak juga belum umrah. Nanti kami doakan Pak, langsung di multazam. Semoga dengan itu Bapak bisa umrah. Sama, itu ria namanya. Begitu kalimat itu disampaikan, belum berangkat sudah kehilangan ibadahnya. Belum berangkat kehilangan pahalanya. Karena itu saya sarankan, kalau Anda dalam umrah misal dengan beberapa rukunnya, setelah niat selesai, kemudian Anda mulai tawaf. Tawaf simpan dulu perangkat yang bisa meriakan diri Anda. Sama sa'i, simpan perangkat yang bisa meriakan diri Anda. Itu kan ibadah itu dibagi 3. Ada ibadah fisik saja, nggak pakai uang, nggak pakai harta. Seperti sholat. Ada orang sholat bayar. Sami Allahu liman hamidah, 1000. Nggak ada. Sholat ya sholat, itu ibadah fisik namanya. Kedua ada ibadah harta, zakat ibadah harta. Infak ibadah harta. Baik, ada ibadah menggabungkan antara fisik dengan harta. Dua-duanya kumpul. Seperti apa? Haji dan umrah. Anda jangan kira berangkat haji nggak pakai biaya. Anda jangan kira berangkat umrah tidak pakai biaya. Ada yang jual sawah, ada yang jual kebun, tenaganya, waktunya. Berapa hari Anda di sana? Lalu apakah Anda ingin habiskan itu semua hanya karena persoalan yang kelihatan kecil tapi hilang pahala Anda? Karena itu saya sarankan pada Anda, kalau masih dalam taraf ritual, simpan semuanya itu. Jangan pertaruhkan dan jangan gugurkan amalan berat Anda yang pahalanya pun begitu luar biasa. Bukankah umrah satu ke yang lainnya menggugurkan dosa-dosa? Bukankah umrah yang baru pertama dikerjakan bisa berpeluang menghadirkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa Anda mau tukar ampunan hanya dengan peringatan orang yang tahu tentang Anda ibadah? Sayang. Begitu mau tawaf, orang ke Hajar Aswad, ceklik, sedang mau tawaf. Balik sini. Paham ya? Jadi ini bagian pertama. Jadi segala perangkat yang bisa menggugurkan keikhlasan Anda tepikan. 2. Ikhlas itu penting. Khusyuk itu bagus. Tapi juga yang kedua, keikhlasan ini kemudian diteruskan dengan tata cara ibadah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk Rasul. Karena itu Rasul diutus oleh Allah di antara tugasnya untuk menerangkan pada kita bagaimana tata cara dalam beribadah kepada Allah. Kata Allah, sembah saya, bagaimana caranya? Diajarkan oleh Nabi. Misal, Allah firmankan di Quran surah ke-20 14 ayat 14. Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya. Sembah saya, kata Allah. Bagaimana cara nyembahnya? Tunaikan salat. Tunaikan salat. Sekarang Allah minta kita salat, tapi tidak ada yang mengajarkan bagaimana cara kita salat. Saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas. Salat, bagaimana caranya? Maka diutuslah para rasul untuk mengajarkan kepada kita. Makanya saat kita salat diajarkan oleh Nabi. Ada orang salat yang tidak seperti Nabi mengajarkan, oleh Nabi disoal. Silahkan cek misalnya di hadis Muslim, nomor hadis 397. Kan ada Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Enggak main-main Pak, datang ke masjid Nabi, salatnya di masjid Nabi, di samping Nabi. Begitu selesai salat, datang pada Nabi, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikassalam wa rahmatullah, salli irji' salli fa innaka lam tusalli. Alaikassalam wa rahmatullah wa barakatuh. Silahkan balik lagi salat karena Anda belum salat. Fa'ada salatahu 3 marat, dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu mithla ma kan. Nabi mengulang kalimat serupa. Balik lagi salat karena Anda belum salat. Kata orang ini, ya Rasulullah, ma uhsinu ghaira. Saya enggak bisa lebih baik daripada yang tadi. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi bahkan dari sejak wudu. Kata Nabi, idza qumta ila shalah asbirul wudu. Kalau kamu mau salat, sempurnakan wudu, begini caranya. Kata para ulama, kalau yang salah salatnya saja, Nabi tidak akan mengajarkan dari wudunya. Ini menandakan ada korelasi antara orang salah wudu dengan salah salat. Jadi kalau seseorang wudunya sudah berantakan, pasti salatnya akan bermasalah. Anda pulang ke rumah, cek anak Anda bagaimana wudunya. Kalau dia sembarangan wudu, itu pasti salatnya pun akan kurang dari nilai kekhusyuan. Gak percaya silakan. Anda wudu asal saja, tangan asal basuh, begitu kepala nggak dibasuh, yang dibasuh cuma rambut, takut.
Saya yakin begitu sholat gak akan maksimal. Gak akan maksimal. Diajarkan bagaimana menghadap kiblat. Thumma istaqbilul kiblat. Setelah itu dari takbir sampai salam. Setelah itu mengatakan, lihat Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti melihat saya salat. Haji begitu. Umrah begitu. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku cara bagaimana menunaikan manasik kalian. Hajinya begini, umrahnya begini. Ada tuntunannya. Begitu Anda keluar dari tuntunan itu yang menghadirkan masalah dalam ibadah kita. Muncullah kemudian keterangan di hadis Muslim nomor hadis 1718 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Hati-hati, ini seorang perempuan mulia, istri Nabi, periwayat hadis yang luar biasa, meriwayatkan 2210 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadisnya qalat, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang menyengaja melakukan aktivitas yang tidak ada petunjuk dari petunjuk kami dalam menunaikan ibadah, maka apa yang ditunaikan tertolak. Raddun bimakna mardudun, tertolak di sini. Apa ukurannya? Kata para ulama, kata Imam An-Nawawi, Al-Kitab was Sunnah. Keterangan tercantum dalam Al-Quran, penjelasan dalam Sunnah Nabi SAW. Saking pentingnya petunjuk ini, Imam Muslim sampai memulai menuliskan di kitab pertamanya, Sahih Muslim Syarah Imam An-Nawawi, ada 9 jilid di situ. Lihat jilid yang pertama, kalau terbitan Darul Hadis, halaman 119. Itu beliau membuat bab khusus, babul isnad minad din. Bab belajar agama yang tersambung informasinya sampai ke Nabi, itu termasuk menentukan dalam ad-din, dalam agama kita. Jadi kalau Anda salah belajar, bisa salah praktek. Anda salah informasi, bisa salah praktek, dan salahlah kemudian proses ibadahnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketentuan dalam penunaian ibadah yang dimaksudkan, khususnya dalam saat sa'i itu sesuai petunjuk Nabi SAW. Teman-teman, kalau Anda lihat, saya agak cepat saja ya. Ini ada 2 hal yang harus dibahas. Yang pertama, ibadah itu ada 2 tipe. Ada 2 tipe. Tipe pertama, yang perintahnya jelas dengan teknisnya. Jadi, dalilnya jelas, contohnya jelas, bacaannya diatur, tidak boleh berubah. Contoh paling gampang, sholat. Sholat, digerakan jelas, bacaan jelas. Saya mau ngangkat tangan, tangan diangkat, bisa sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi. Apa yang diucapkan? Bukan Allahu a'lam. Ya, Abu Daud nomor hadis 857, diangkat Allahu Akbar. Jelas bacaannya. Ya, boleh saya katakan misalnya Allahul Azim? Boleh saya katakan Allahul Kabir? Walaupun itu Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang mulia, nggak boleh. Nggak boleh disampaikan. Kenapa? Karena dalilnya jelas, petunjuknya jelas, dan kata Nabi, jangan sholat kecuali Anda melihat saya sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Jelas. Ada yang kedua, perintahnya disampaikan, diikat dengan satu ketentuan, tapi tidak diberikan teknis detailnya. Biasanya ibadah-ibadah ini adalah ibadah-ibadah yang menghimpun peluang banyak doa dipanjatkan di dalamnya. Misal, seperti sa'i misalnya. Sa'i diatur oleh Nabi SAW. Dimulai dari mana? Halo? Bukit Safa. Berhenti di mana? Marwah. Berapa kali? 7 kali. 7 itu dari Safa ke Marwah dihitung 1 ya. Awas, bukan setengah. Karena pernah ada yang terlampau soleh. Ya, ngitung dari Safa ke Marwah itu setengah. Dari Marwah ke Safa jadi 1. Ustadz, memang begitu luar biasa ibadah haji ini ya. Banyak memakan fisik. Perjuangan. Bukan perjuangan. Anak terlampau soleh. Kebanyakan. Jadi Safa, Marwah. Safa, Marwah. Berangkat Safa, berhenti pasti di Marwah. Mustahil Anda 7-nya ada di Safa. Mustahil. Kalau bukan 6, Anda 8 itu. Ya, jadi Marwah pasti berhenti di situ. Nah, antara Safa dengan Marwah, ada yang diikat jelas. Misal, naik ke Safa, naik. Menghadap ke arah kiblat dulu, menyampaikan kalimat tauhid, dibuka dengan doa-doa ringkas. Setelah itu turun Anda dari situ sampai dengan ke Marwah, dibuatlah kemudian frame umum oleh Nabi SAW berdasarkan keterangan Al-Quran. Dari frame umum ini bebas Anda mau baca apa, tapi diikat dengan frame yang tadi disebutkan. Apa framenya, apa bingkainya, apa ketentuan umumnya? Disebut dengan zikrullah, zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana dalilnya? Pertama buka Quran, surah yang kedua, ayat 198. Itu yang saya kotaki. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. Ini masih ayat haji. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Kalau Anda selesai kemudian menunaikan wukuf di Arafah, silakan perbanyak zikir, zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir.
di Masy'ar al-Haram. Maksudnya ke Muzdalifah, silakan zikir, silakan zikir. Kemudian ketika Anda kerjakan manasik yang lain, lihat ayat 200-nya. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah. Kalau Anda beres menunaikan manasik-manasik itu, ini saat manasik zikir. Perhatikan, wukuf bagian dari manasik, Muzdalifah bagian dari manasik, lontar jumrah bagian dari manasik, tawaf bagian dari manasik, sa'i bagian dari manasik. Bahkan di Quran sa'i prosesnya disebut dengan tawaf. Apa maksudnya? Bolak-balik, tawaf itu kan berputar. Jadi kalau Anda sa'i kan sebetulnya berputar, cuman seperti lurus, ke sana balik lagi, sana balik lagi, dari sofa ke marwah ke sofa lagi. Sama bukankah tawaf dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi? Jadi seperti tawaf tapi lurus dia. Makanya ketika Quran menyebutkan sa'i di Quran surah kedua ayat 158, paling kiri di pertengahan, lihat kalimatnya, innas safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan marwah termasuk sya'airillah, syiar-syiar Allah. Syiar-syiar jamaknya masyair. Kata Quran, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal masy'ar al-haram. Masy'ar bagian dari syiar. Syiar jamaknya syair. Ketika Anda menunaikan sa'i, inna safa wal marwata min sya'airillah, termasuk dalam masy'aril haram. Di sa'i termasuk bagian dari syiar ibadah, ritual ibadah. Tempatnya disebut dengan masy'ar, ibadahnya disebut, girahnya disebut dengan syiar, jamaknya syair. Sepanjang Anda berada di masy'ar, sepanjang berada di syair, kata Quran, zikrullah, zikrullah, zikrullah. Jadi dalilnya dari mana ketika sa'i harus zikir? Dalilnya perpaduan antara Quran surah kedua 158 dengan Quran surah kedua ayat 198. Bahkan setelah selesai manasik, tawaf wada selesai misalnya, semuanya selesai, kata Quran, tetap perbanyak zikir. Ukuran berhasilnya seorang haji dan umrah, ukurannya pada peningkatan zikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buka ayat ke-200-nya. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum. Kalau Anda selesai menunaikan manasik, hajinya selesai, umrahnya selesai, apa ciri penerimaannya ibadah itu di hadapan Allah? Ketika zikir Anda bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tingkatkan zikir seperti bapak-bapak kalian dulu selesai manasik meningkat zikirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau diikat dengan kalimat zikir, seperti apa zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita nggak bisa tebak-tebakan, yang mengajarkan zikir itu kan Nabi. Makanya diikat perintah dari Allah, keterangan dari Nabi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keterangan di Quran tentang zikir. Kalimat zikir itu banyak. Salat itu bagian dari zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Wa aqimis salat, tunaikan salat lidzikri, sebagai zikir kepada saya. Teruskan lagi, maaf, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kalimat thayyibah itu zikir. Dari mana tahu dalilnya? Quran surah keempat ayat 103, paling kanan sebelah atas. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda selesai menunaikan salat, perbanyak zikir pada Allah. Mau sambil berdiri silakan. Maksudnya kalau Anda buru-buru, kadang-kadang kan Anda salat di kantor, jedanya kan singkat. Begitu selesai salat, Anda mesti kembali ke kantor. Daripada Anda ngobrol tidak karuan, kenapa tidak diisi dengan zikir? Apa enggak bisa astagfirullah sambil jalan? Astagfirullah, 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 subhanallah, alhamdulillah. Daripada Anda bicarakan yang tidak-tidak. Tahu nggak tadi peci imamnya? Iya, nyengklek sedikit ya. Masya Allah. Baru salat sudah ngobrolin imamnya. Anda aja belum tentu jadi imam. Jadi apa salahnya Anda keluar baca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, qiyaman wa qu'udan. Kalau Anda agak santai sedikit sambil duduk, nikmati zikir kepada Allah. Lahap dengan lisan Anda, basahi lisan dan bibir Anda. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau Anda sedang tiduran pun, Ustaz saya nggak bisa duduk, bisa nggak sambil berbaring? Silakan. Wa 'ala junubikum, sambil tiduran. Masya Allah, enak nggak tiduran? Enak, saya juga. Masya Allah, silakan, nggak ada masalah. Yang penting selesai salatnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Kalimat thayyibat itu zikir. Baca Quran itu zikir, baca Quran. Karena Quran disebut zikir. Quran surah 15 ayat ke-9. Silakan cek teman-teman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi Anda ketika baca Al-Quran Anda sedang zikir. Jangan dikira zikir kalimat thayyibah subhanallah alhamdulillah saja, tidak. Anda baca Quran itu sedang zikir. Bukankah saat baca Quran Anda ingat Allah?
Bahkan ada yang dibacakan Quran langsung bertambah keimanannya. Quran surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu disebutkan zikir pada Allah, saya bergetar jiwanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Apalagi kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Nah, menghafal Quran disebut zikir. Bahkan zikirnya 4 kali lebih hebat daripada membaca. Jadi kalau Anda bawa mushaf begini, dengan yang menghafalkan dibacakan, itu yang menghafal membaca nilainya 4 kali dibandingkan dengan yang baca biasa. Dalilnya Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. 4 kali disebutkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan sebagai zikir. Di ketika Anda menghafal Quran, Anda sedang zikir. Berdoa bagian dari zikir. Doa itu zikir. Buka Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Wadhkur, silakan zikir, doa. Rabbaka, sebut Rabbmu. Doa, minta. Ketika kita meminta menyebut nama Allah, itu disebut sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dengan penuh kelembutan. Sebutkan dengan penuh harap, dengan penuh ketawaduan. Sebut nama Rabbmu dalam jiwamu, sebut minta. Itulah zikir. Zikir bisa doa, bisa baca Al-Quran, bisa salat, bisa kalimat thayyibah dan sebagainya. Jadi, dari sekian banyak zikir ini, mana yang dipraktekkan oleh Nabi SAW saat sa'i? Ternyata Masya Allah, dalam sa'i pernah dicontohkan kemudian banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada doa-doanya yang pernah dibacakan Nabi. Rabbighfir warham wa'fu wa takram innaka antal azizul akram. Ya Allah, sayangi kami ya Allah. Ya Allah, muliakan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, karena Engkau yang paling mulia dalam mengampuni kami. Ada yang saat naik kemudian membaca abda'u bima bada Allahu wa rasuluh. Abda'u bima bada Allahu wa rasuluh. Saya mau mulai sa'i ini seperti Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Di ketika Anda mengatakan abda'u bima bada Allahu wa rasuluh, saya mau mulai sa'i seperti yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan. Artinya saat sa'i jangan kerjakan yang tidak Allah perintahkan, jangan lakukan yang tidak Rasul contohkan. Itu poinnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan kalimat itu dan Anda menyalahinya, itu poinnya. Satu ikhlas, kemudian kerjakan seperti apa yang dititahkan, karena sedang ibadah. Begitu Anda naik, Anda sampaikan kalimat-kalimat, silakan perbanyak doa. Boleh menggunakan bahasa masing-masing, boleh, karena itu diikat dengan kalimat umum. Ada yang dicontohkan, itu yang kita baca. Semakin panjang ada keluasan, boleh pakai bahasa Indonesia. Yang tadi sudah dibaca, masih ada di depan lagi, silakan. Ya Allah, muliakan orang tua saya ya Allah. Ibu saya tidak sedang bersama saya ya Allah. Ya Allah, sayang ibu saya ya Allah. Ampuni dosa ayah saya ya Allah. Ya Allah, luluskan anak saya dalam ujiannya ya Allah. Ya Allah, percepat pernikahan putri saya ya Allah. Macam-macam, silakan. Tidak ada masalah. Naik. Bahkan saat naik Bukit Safa, bacanya Quran. Inna safa wal marwata min syairillah. Quran. Ada yang lihat, ada yang sambil baca hafalan, itu zikir namanya. Di sepanjang kalimatnya zikir, silahkan. Ada mau berdoa, mau macam-macam dan sebagainya. Nah, di luar kalimat-kalimat yang tadi, yang tidak bernuansa zikir, hendaknya barangkali akan lebih baik ditepikan dalam ritual ibadah kita, supaya tidak mengganggu kehusyuan ibadah, sekaligus menggeser nilai-nilai ibadah pada yang lainnya. Di topik ini saya kira tidak perlu diperpanjang, tapi dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala barangkali untuk menambah pengetahuan kita. Mudah-mudahan Allah menerima setiap ibadah-ibadah manasik kita dan dengan itu melengkapkan pengetahuan kita. Terakhir, Ustaz, bagaimana menjawab pernyataan bahwa yang penting gak dilarang? Kan gak ada larangannya. Ini pun perlu diluruskan. Kaidah ibadah itu bukan dilihat pada larangan, tapi dilihat pada perintah. Ingat, jangan ditukar. Ada kaidah ibadah, ada kaidah dunia. Baik, begini, saya mau tanya. Besok sholat subuh, berapa rakaat? 2. Boleh gak 3 rakaat? Saya ulang, boleh gak 3 rakaat sholat subuh? Siapa? Kan gak ada larangannya. Ayo, coba cek di Quran dan hadis. Silahkan cari. Sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ditemukan hadis dan Quran melarang kita sholat subuh 3 rakaat. Ayo cari. Mulai besok cari kalau nggak pengen ada kerjaan. Silahkan cek, nggak akan ditemukan. Karena kaidah ibadah itu bukan terletak pada larangan, tapi pada perintah. Paham ya? Maksudnya ritual, lihat perintahnya. Ada perintah, kerjakan. Tidak ada perintah, tinggalkan. Tapi kalau persoalan dunia atau fikih muamalah nanti akan ada turunan. Apa turunannya? Lihat larangannya. Jangan lihat perintah, jangan cari dalil. Capek Anda kalau begitu. Pulang dari sini, Masya Allah, di depan ada soto ayam. Begitu mau stand, Bang, 1 porsi. Kata si abang, dalilnya mana yo? Susah Anda makan. Anda akan ketemu. Jelas ya? Jadi yang dicari jangan larangannya, dicari lihat perintahnya. Memang kalau ada perintah umum, dari perintah umum itu diikuti. Ini masuk zikir enggak? Kalau masuk berarti ini enggak dilarang. Silakan lakukan, itu maksudnya. Ini bukan setiap yang tidak dilarang dan Anda kerjakan, tidak.
Jelas ya? Halo? Jelas. Kalau sudah jelas, berarti kita jadikan ini pengetahuan tanpa harus mencela siapapun. Jadi kalau ada orang salah, jangan dicela orangnya, tapi perbaiki perbuatannya. Paham sampai sini? Baik. Antum kenal Firaun? Ayo kenal. Yang kenal Firaun angkat tangan, saya kasih buku. Dan saya langsung pulang. Baik. Teman-teman, Firaun itu jahat luar biasa, mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan, hobinya bunuh orang. Tapi ketika dia salahnya banyak, Allah utus langsung 2 orang nabi, Musa dan Harun. Buka Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Ketika diutus idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Firaun. Dia sudah mulai menyimpang, kelewatan dia. Kelewatan, lewat batas. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Maka difirmankan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Katakan kepadanya dengan penuh kelembutan. Mudah-mudahan dengan lemah lembut itu dia mulai sadar dan mulai merasa takut kembali pada Allah Subhanahu wa taala kemudian. Sadar, takut dengan perbuatan, kembali kepada Allah. Teman-teman sekalian, Musa, Harun 2 orang nabi, lebih soleh dibandingkan dengan kita, lebih dekat dengan Allah. Diminta dakwah kepada Firaun, manusia paling zalim, jasadnya diabadikan di bumi, di alam kuburnya ditampakkan neraka dari pagi sampai petang. Kurang apa buruknya Firaun, tapi tetap Musa dan Harun diperintahkan berkatalah lembut kepada Firaun. Kita, siapa yang lebih soleh dibandingkan Musa alaihissalam? Siapa yang lebih baik dibandingkan Nabi Harun? Kita bukan Nabi, Rasul bukan, tidak sesoleh Harun, tidak sebaik Musa. Dan Anda berdakwah kepada orang yang tidak buruk daripada Firaun. Anda berdakwah kepada orang yang tidak lebih buruk daripada Firaun. Kepada siapa Anda berdakwah? Apakah kepada Firaun? Bukan. Kepada Firaun saja mesti lembut. Dan ini bukan Firaun. Maka kemudian kita maki-maki dan sebagainya. Karena itu saya harapkan Anda yang mengaji dengan saya, sekali lagi, saya tidak pernah mengajarkan Anda untuk mencela orang lain. Jika ada kekurangan, kita berikan solusi yang solutif sifatnya. Dan dengan itu perbaiki keadaan diri kita. Kalau kita mencela, apa bedanya dengan perbuatan orang lain? Paham ya? Baik. Dan jangan mencela sesuatu yang sudah tercela. Buang-buang energi. Ingat baik-baik. Jangan memuji yang tidak layak mendapat pujian. Jangan mencela sesuatu yang sudah tercela. Itu buang-buang energi dalam kehidupan. Jelas? Baik. Sudah menghafal 30 ayat surat An-Naba? Saya sudah berdoa kepada Allah. Jangan lupakan saya Allah dalam setiap pertemuan. Baik. Assalamualaikum. Anda posisi selalu di situ. Sudah 30 ayat? Masya Allah 20 ayat. Saya berikan mic-nya. Saya ralat, saya pinjamkan mic-nya. Boleh berdiri dulu? Bismillah. Supaya kita agak sejajar dan Allah insya Allah mengangkat derajat Anda. Baik. Bismillah. Bismillah. Belum Mas, saya belum minta apa-apa. Saya baru nanya Bismillah. Saya belum minta. Nama siapa? Samsul. Samsul. Masih seperti pekan yang lalu, belum berubah. Namanya Samsul. Samsul dari mana? Depok. Masih dari Depok, alhamdulillah. Masih belum menikah? Belum. Tuh, kan masih sama juga ya. Mudah-mudahan setelah hafal An-Naba, insya Allah jodohnya semakin dekat ya. Baik. Mas Syamsul, apakah saat pertama datang ke sini sudah hafal surat An-Naba? Dekatkan mic-nya. Belum. Saat pertama datang hafal An-Naba? Belum. Masya, padahal gampang. An-Naba belum hafal ya? Masya Allah. Sudah berapa kali ikut kajian? Ada 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. Berarti 1 bulan itu kadang kita ada 4 pekan, 4 bertemu, kadang saya libur. Di 2 kemarin saya 2 kali libur, berarti 2 kali bertemu. Baik. Berapa kali ikut pelatihan Al-Qurannya? Maksudnya? Nah, maksudnya berapa kali dilatih untuk menghafal Al-Quran di pertemuan kita AKS ini? Baru kali ini aja. Baru kali ini. Luar biasa. Baru dilatih sekarang sudah hafal 20. Itu hebat. Baik, saya lihat beliau di 2 pertemuan kemarin dan kita berikan motivasi dan kita tunjukkan beberapa bagian dan posisinya selalu istiqomah. Istiqomah. Nanti setelah menikah naik jadi istiqomah ya. Baik. Ini ada di sebelah sini dan beliau selalu istiqomah dengan itu. Kita cek dari sekali datang, alhamdulillah kita motivasi. 2 kali datang kita minta menghafal dan pada yang ketiga ini kita coba cek berapa hafalan yang beliau katakan pertama datang belum hafal sama sekali. Boleh maju ke depan? Maju sedikit. Nah, baik. Bismillah. Mas Samsul, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya bacakan ayat yang kelima. Summa kalla sayalamu. Masya Allah, luar biasa. Dari belum hafal sama sekali,
Ya, saya minta baca ayat kelima dan benar bacaannya. Anda kemana aja selama ini? Alhamdulillah. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Masya Allah. Posisi? Sebelah kanan. Oh, sebelah kanan. Iya baik. Anda lagi tidur bacanya ya. Posisi kiri atas ya. Kiri atas. Baik. Masya Allah. Sambil tidur aja hafal nomor ya. Cuman gak kelihatan posisi. Baik. Bismillah. Ayat nomor 2. Apa? Nomor 2. Nomor 2. Anin naba'il adim. Baik, Masya Allah. Nomor 1. Amma yatasa'alun. Nomor 10. Naik sedikit. Nomor 10. Waja'alna laila libasa. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Masya Allah. Ayat 7. Ayat 7. Wa khalaqnakum aswaja. Masya Allah. Masya takbir. Sekarang baca ayat 1 sampai 10. Bismillah. Ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Anin naba'il alim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam najalil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Baik, saya bacakan ayatnya, Anda sebutkan nomornya. Thumma kalla saya'lamun. Nomor 5. Anin naba'il azim. 2. Waja'alna al-laila libasa. 10. Masya Allah. Takbir. Alhamdulillah, Mas Samsul dari 0 sudah menghafal An-Naba dengan nomornya, juga dengan ayatnya, dan insya Allah kita sempurnakan ya pelajarannya. Sekarang sebutkan posisinya. Baik. Luar biasa. Baik. Amma yatasa'alun. Atas kanan. Atas kanan. Memang betul bacanya sedang tidur itu. Luar biasa. Karena mushafnya nggak kelihatan, dia sambil dengar. Luar biasa. Hebatnya. Coba kalau nggak sambil tidur, hafal itu sampai posisinya. Baik, jawab pakai Al-Quran. Jawab pakai Al-Quran. 1 tambah 2. Anin 1 tambah 2 ya. Anin naba'il adim. Baik. Habis tidur langsung kaget. Anin naba'il adim. Itu ayat kedua. 1 tambah 2 berapa? 3. 3. Alladzi hum fihi. Baik. 3 tambah 2. Kalla saya'lamun. 4. Ya baik. Masih kaget. Alhamdulillah. Gak apa-apa lupa. Kalau sudah lupa suka nggak ingat itu masalahnya. Baik, Mas Syamsul insya Allah mendapatkan hadiah. Dan hadiahnya sesuai dengan doa dan harapan Mas Syamsul, pengantin as-sunnah. Baik ya. Mudah-mudahan dengan ini nanti bisa belum ya, mudah-mudahan bisa semakin beliau semangat untuk menghafal Quran ya. Dan insya Allah ada banyak bidadari-bidadari muslimah yang menunggu para penghafal Quran. Ya. Tapi entah apakah Anda yang ditunggu atau bukan. Yang penting dipahami dulu ya. Baik. Ada yang pengen dites lagi? Boleh angkat tangan? Halo? Masya Allah. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, inilah akhir dari perjumpaan kita. Dan kita sampai pada tes yang kedua kepada teman kita. Nama? Rizky. Rizky, Masya Allah. Dari mana Rizky? Dari Cilengsi. Cilengsi, Bogor, Masya Allah. Ini yang keberapa ikut kajian? Ini udah minggu pertama dari Udah. sebulan yang lalu.
Ini udah minggu pertama dari sebulan yang lalu. Ya. Saya selama ini berusaha memahami Al-Quran dan memahami hadis. Ternyata memahami firman Allah dan sabda Nabi lebih mudah daripada memahami perkataan rezeki. Ini minggu pertama dari sebulan yang lalu. Memahaminya. Alhamdulillah. Sudah makan antum? Sudah, alhamdulillah. Puasa hari ini? Masya Allah. Orang puasa kata-katanya itu luar biasa. Baik, Rizki sudah berusaha menghafal? Sudah, alhamdulillah. Masya Allah. Al-Baqarah Rizki? Belum? Belum, baru sampai Al-A'la. Masya Allah. An-Naba sudah? Alhamdulillah 40. Baik, baik. Sudah berapa ayat? 40. Masya Allah. Saya tugaskan 30, dihafalkan 40. Ini luar biasa. Baik. Rizki nanti teruskan sampai 41 ya? Enggak ada, Ustaz. Oh, berarti sadar. Bismillah. Rizki. Ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kalla saya'lamun. Ayat 30. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Ayat 20. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Ayat 2. 'Anin naba'il 'azim. 2 tambah 5. Wal jibala autada. Tambah lagi 3. Wa ja'alna al-layla libasa. Kurangi 9. Amma yatasaalun. Tambah 39. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Rizki anak keberapa? Jawab pakai Quran. Amma yatasaalun. Dari berapa bersaudara? Satunya Ustaz. Jawab aja. Amma yatasaalun. Baik. Ayah ada berapa? Ayah ada berapa? Amma yatasaalun. Baik. Rizki nomor sepatu berapa? Gak ada Ustaz. Hah? Luar biasa. Kecil-kecil di atas 40. Baik. Nomor rumah berapa? Ada. Alam naj'alil arda mihada thumma kalla saya'lamun. Kenapa sepatu tidak begitu? 42, 40 tambah 2 ya? Makanya blok T6 nomor 5. Masya Allah. Peci nomor berapa? Thumma kalla saya'lamun. Baik, jari tangan kanan kiri ada berapa? Wa ja'alna al-layla libasa. Tambah jari kaki yang kanan berapa? Linukhrija bihi habban wa nabata. Masya Allah. Takbir untuk Rizki. Karena Rizki ini luar biasa dan sudah betul-betul istimewa dalam menghafal dan beliau sangat serius untuk menghafalkannya. Saya langsung berikan 2 buku. Yang ini saya kasih 1 lagi untuk ayahnya dan ibunya insya Allah. Yang ini untuk Rizki. Sudah menikah? Alhamdulillah belum. Baik, alhamdulillah. Kalau sudah menikah, mau berapa bidadari yang dicari? Jawab pakai Quran. Hah? Hah? Amma yatasalun aja Ustaz. Masya Allah. Luar biasa. Rizki, boleh pinjam pulpen? Bismillahirrahmanirrahim. Salam untuk ayah dan ibu. Saya berikan catatan khusus. Semoga Anda bisa memberikan mahkota untuk ayah dan ibu Anda.
Saya tuliskan salam hormat saya untuk ayah dan ibu Rizky. Semoga Allah muliakan keduanya. Jazakallah khair. Dan ini untuk Rizky yang menambahkan amma yatasalun. Masya Allah, luar biasa. Takbir untuk Rizky. Baik. Rizky selesai kuliah atau masih kerja? Masih kerja, Masya Allah. Luar biasa ya. Baru seminggu dari bulan lalu sudah luar biasa. Masya Allah. Ada lagi? Masya Allah. Antum luar biasa ya. Saya belum minta antum maju, baru lihat antum aja. Silakan, boleh. Satu lagi nanti saya titip buat akhwat ya, ke panitia, silakan. Tapi tidak dites kalau akhwat, hanya yang paling jauh nanti ya. Siapa yang paling jauh malam ini hadir? Masya Allah. Dari mana antum? Surabaya. Baik. Tinggal di Surabaya? Lahir dan tinggal. Sekarang sengaja ke sini? Masya Allah. Boleh maju ke depan? Kita sekalian tes juga ya. Ya. Antum duduk dulu sebelah sini. Istirahat sebentar, duduk dulu. Bismillah. Nama siapa? Namanya Okta. Okta. Okta, Masya Allah. Okta, dari mana antum? Dari Rawalumbu. Rawalumbu. Jembatan berapa? Jembatan 3. Baik. Hafal berapa ayat An-Naba? Kurang lebih 30. Kurangnya berapa? Tapi bisa 40, cuman kalau kayak tadi susah. Baik, baik. Jadi kita paskan 30 lah ya. Ya. Baik. Berapa jumlah jembatan di Rawalumbu? Jawab pakai ayat. Ayo hitung. Wa futihatis sama ufakanat abwaba. Masya Allah. Ayat keberapa itu? Ayat ke-19. Baik. Di Rawalumbu ada 19 jembatan. Orang Rawalumbu betul? Masya Allah betul. Bismillah. Baik. Okta. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ayat 10. Waj'alna al-laila libasa. Ayat 6. Alam naj'alil arda mihada. Do-nya pendek, alam. Do-nya pendek, alam naj'alil. Alam naj'alil arda mihada. Do-nya pendek, alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Baik, posisi paling bawah, sebelah kiri. Fadzuku falan nadzidakum illa azaba. Masya Allah. Jawab pakai Quran. Anak keberapa? Thumma kalla saya'lamun. Berapa bersaudara? Thumma kalla saya'lamun. Berapa nomor rumahnya? Nomor rumah? Enggak ada. Enggak ada nomor rumah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir. Alhamdulillah. Nomor peci. Wa khalaqnakum azwaja. Kacamata kanan kiri. Kacamata. Ada berapa kacamata gelasnya? Kacamata. Ada berapa kacanya? Ada 2. Apa ya? Anin naba'il azim. Masya Allah. Mic-nya ada berapa? Amma yatasaalun. Masya Allah. Okta sudah menikah? Belum, Ustaz. Belum menikah. Mau menikah? Ntar aja. Baik, karena belum berniat ya saya simpan dulu ya. Terima kasih Okta. Ini hanya bagi yang sudah berniat saja ya. Mau menikah? Mau ntar. Berubah dalam beberapa detik, luar biasa. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Okta. Baik. Kasih banyak ya. Okta. Waalaikumsalam. Bismillah. Terakhir bersama kami dari Surabaya, teman-teman, takbir untuk kawan kita. Bismillah. Nama?
Nama saya Adrian Lufianto. Adrian Novianto, Masya Allah. Kapan tiba dari Surabaya ke sini? Saya berangkat dari Surabaya jam 9 malam sampai di sini jam setengah 9 pagi. Masya Allah. Langsung ke Masjid Al Ihsan. Langsung ke Masjid Al Ihsan. Masya Allah. Di Soekarno-Hatta? Kenapa? Di Soekarno-Hatta tadi? Saya naik kereta Oh, kereta. Masya Allah. Jadi dari Surabaya ke Bekasi. ke Bekasi. Dari Bekasi jalan ke sini. Naik Gojek. Oh, jangan ada Gojek. Alhamdulillah. Ini sudah lebih cerdas ya. Luar biasa. Adrian sudah hafal berapa juz? Insyaallah. Kalau hafalnya sudah 40 Ustaz, tapi kalau 40 juz, luar biasa. surat An-Nahl Memang hujan malam ini penuh dengan berkah. Luar biasa. Masya Allah. Saya baru seminggu dari bulan lalu. Itu baru yang tadi. Yang ini 40 juz, luar biasa. Hebatnya. Assalamualaikum. Berapa juz hafal Quran? lagi 2 juz. 2 juz. An-Naba sudah 40. Masya Allah. Insya Allah nanti 42 ayat ya An-Naba. Iya, An-Naba cuma 40 ayat tuh. Adrian, bismillah. Adrian, boleh kita cek hafalannya? Insya Allah. 2 juz dari depan, dari belakang? 2 juz, 1 juz. Boleh mic-nya didekatkan? 1 juz belakang, 1 juz depan. 1 juz belakang, 1 juz depan. 1 juz dari depan itu ayat berapa sampai berapa? 1 juz ayat 1 sampai 141 insyaallah. Baik, yang tepat itu ayat 1 sampai 7 Al-Fatihah dan ayat 1 sampai 141 Al-Baqarah. Baik. Jadi berapa ayat? 148. Berapa surat? 2 surat. 2 surat. Baik. Sekarang kita coba cek dulu 1 juz dari depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah, teruskan ayatnya. Yang salat maghrib tadi dibaca imam. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Masya Allah. Ayat keberapa? Ayat 124 ya, paling kanan pertengahan. Sekarang kita masuk ke An-Naba. Sudah pernah mengikuti metode At-Taisir? Sudah distimulasikan. Baik, coba kita tes ya. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-8. Wa khalaqnakum azwaja. Ayat 12. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Ayat ke-40. إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Kurangi 38. عن النبأ العظيم. Tambah 8. وجعلنا الليل لباسا. Tambah 10. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Baik, sekarang presiden keberapa di Indonesia? Masya Allah, lebih kenal ayat Quran dibandingkan presiden. Luar biasa. Presiden ke-7. والجبال أوتادا. Masya Allah. Baik, tadi kereta jam berapa tiba di sini? Kereta jam 8 Ustaz. Apa ayatnya? وخلقناكم أزواجا. Berangkat jam berapa dari sana? إن جهنم كانت مرصادا. Masinisnya ada berapa? Sadaqallahul azim. Masya Allah. Biasa. Saya baru tahu kalau kereta nggak ada masinisnya. La haula wala quwwata illa billah. Kereta masinisnya ada berapa?
Sadaqallah. Alhamdulillah. Baik, Okta sudah menikah, Diana sudah menikah? Belum menikah. Baik, insya Allah akan menikah. Sudah ada rencana? Bulan apa? Insya Allah setelah Pakai Quran. Bulan apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Belum hafal Ustaz. Oh, belum. Masya Allah. Baik, apa hubungan dengan an-naba minal jinnati wan nas? Baik, jazakumullah khair insyaallah. Kami sangat bersyukur pada Allah telah diberikan kekuatan untuk hadir di sini, dan pemirsa memang kami sampaikan untuk simulasi at-taisir memang kami mulai dari an-naba untuk pelajaran kami. Ini menunjukkan bahwa walaupun kawan kita cukup jauh dari Surabaya, tapi beliau juga bergabung bersama kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan lebih pada beliau malam ini bergabung bersama kita, dan alhamdulillah Allah telah mudahkan beliau untuk menghafal Quran. Mudah-mudahan malam ini kita cek an-naba'nya, ketika kesini lagi sudah 30 juz insyaallah didapatkan ya. Saya ingin hadiahkan khusus untuk teman kita berikan, mudah-mudahan dengan doa semoga dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan Qurannya. Anda masih kuliah atau sudah bekerja? Sudah bekerja, Masya Allah. Sudah siap untuk menikah? Insya Allah belum. Oh, jadi ini belum bisa saya berikan ya. Silahkan direnungkan dulu. Baru saya tahu jawabannya. Kenapa minal jinnati wan nas ya? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Sadiana, kita hadiahkan ini untuk antum. Terima kasih banyak. Syukran. Antum datang sendirian atau dengan teman? Sendiri, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kesini lagi sudah ada teman ya. Jazakumullah khair. Teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Izin menyampaikan pengumuman terlebih dahulu bahwa yang pertama, saya ingin simpulkan kajian kita malam ini. Kita pertama berusaha untuk selalu menjadi pribadi lebih baik dari hari ke hari. Karena itu pesan kami, tinggalkan segala hal yang kurang baik, apapun itu bentuknya. Kemudian kita hadirkan nilai-nilai kebaikan sepanjang yang kita bisa, maka akan lebih baik kalau yang kurang baik pun dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Ada mencela, kita balas dengan doa. Ada yang cemberut, kita balas dengan senyuman. Demikian seterusnya. Kedua, terkait dengan persoalan yang marak kekinian, maka kita sikapi dengan keadaan yang lebih bijak, bahwa kita menganjurkan dan mengajak, mari kita lebih mengikhlaskan diri dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari segala hal yang bisa merusak ibadah. Dan ketiga, mari kita pelajari semua ketentuan ibadah dengan ilmu, sehingga ibadah kita bisa ditunaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Teman-teman, pengumuman yang pertama, insya Allah dalam pekan ini kita keluarkan jadwal per pekan untuk menyesuaikan. Di pekan ini insya Allah besok kami akan ada di Taman Permata Cikunir, Masjid Al-Muhajirin, dalam kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad. Anda yang tersambung dengan kajian ini, Anda silakan bisa download kitabnya secara gratis, Anda bisa dapati daripada download yang tidak bermanfaat. Dan Anda ikuti kajiannya, boleh jadi ada manfaat dalam setiap hadis yang kita bahas. Kemudian hari Sabtu kita juga nanti insya Allah ada di Masjid An-Nur ya, di Tanah Kusir. Di sana meneruskan pembahasan tentang sholat. Di Anda yang baru bergabung bisa dilihat kajian sebelumnya, kemudian disimak pembahasan sampai tuntas. Di situ kita bahas tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal selanjutnya ini agak penting saya sampaikan. Kami tutup sementara pendaftaran yang via online untuk kelas solusi Al-Quran. Karena bulan ini kami akan petakan pendaftar dimaksud ke dalam klasifikasi kelas, yang dari situ kami akan sampaikan pembukaan kelasnya dan nanti direlay kepada setiap anggotanya dari setiap daerah ataupun negara yang berbeda-beda. Dari 4 yang sudah kami buka, yaitu ada kelas bisnis atau usaha, dan ada kelas kedokteran, dan kita juga buka kelas untuk pengajar, dan yang keempat kita buka kelas untuk ibu rumah tangga. Jadi kami petakan dulu dan kami informasikan kemudian. Yang selanjutnya, buku ini kami insya Allah sedang proses nanti pendaftaran di IKP. Di bulan April kalau ada slotnya kita akan terlibat dalam Islamic Book Fair nanti di Jakarta. Nanti akan ada terbitan-terbitan dari Quantum Akhir Institute yang tulisan kami akan disebarkan di sana. Untuk yang ini insya Allah nanti akan dibagikan. Kalau tidak ada kendala, kami akan bagikan gratis pada teman-teman. Kami percepat untuk bulan ini pada kajian yang pekan yang akan datang. Tapi jumlahnya barangkali akan sangat terbatas, mungkin sekitar 1000 eksemplar. Ya, karena itu barangkali nanti akan panitia sesuaikan, karena ini akan diprioritaskan pertama bagi yang belum menikah dulu ya. Bagi yang belum menikah dulu ya.
Bagi yang sudah istiqomah dan sebagainya, barangkali Anda simpan terlebih dahulu. Ikhwan dan akhwat bisa didata oleh panitia untuk didapatkan turunan dari kitab yang akan kami bagikan. Ya, ini singkat, padat, tapi mudah-mudahan isinya bisa bermakna. Ya. Kemudian yang terakhir, kita ada program spesial di tahun ini, yaitu tentang program untuk hafalan Quran, khusus mengakomodir bagi yang akan umrah. Kita adakan sendiri, dan itu nanti akan dibuka sampai dengan bulan Juni. Nanti bulan Juli sampai Desember akan dibimbing untuk hafalan Quran 30 juz yang akan disetorkan nanti di Mekah dan di Madinah. Nah, jadi teman-teman kalau ada rencana umrah di bulan Desember, Anda boleh ikut program itu, tapi hanya terbatas untuk kuotanya. Nanti akan dibimbing menghafal Quran, sedapat yang bisa Anda maksimalkan dapat, di sana disetorkan. Daripada cuma berangkat Anda ibadah saja, barangkali akan lebih baik tambahan-tambahan dengan ayat-ayat Quran yang bisa dihafalkan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Beberapa pertanyaan kita jawab dalam kesempatan berbeda. Terima kasih untuk malam ini. Semoga sekali lagi Allah berikan pahala untuk kita semuanya, teman-teman sekalian. Dan untuk pekan depan kita masih ada sesi. Saya membuka peluang kepada siapapun untuk beramal soleh. Boleh bebas bawa apa saja. Ada yang mau bawa makanan, bawa minuman, mau berbagi, silahkan saja. Ya. Dan saya pun nanti akan bawa buku untuk berbagi dengan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Afwan, tahan sebentar. Akhwat yang paling jauh dari mana? Boleh angkat tangan? Akhwat, Bapak akhwat. Baik. Luar biasa. Baik. Mas Denny tolong dibantu ya. Ibu mohon maaf untuk yang sebelah kanan dulu ya. Baik, saya tidak lihat tapi ada panitia yang lihat, nanti dikasihkan oleh Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.